Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di One on One. Pak Anin, tadi kan kita sudah bicara ya sejumlah cabang olahraga yang tampaknya menjadi unggulan tanpa bermaksud untuk menyampingkan cabang olahraga yang lain begitu. Tapi bulu tangkis atau badminton ini kan salah satu yang paling kita andalkan. Tapi sepanjang sejarah tampaknya paling banyak itu kita dapat di tahun 1992 di Barcelona, 2 emas. Nah, 2024 ini kita kira-kira bisa dapat 2 emas lagi atau gimana kalau menurut Pak Anin? Ya, jadi tentunya setiap chef de mission, setiap atlet, pelatih, bahkan seluruh bangsa Indonesia menginginkan selalu lebih, ya kan. Jadi tantangan kami ialah bagaimana yang terjadi tahun 92, bukan saja buat badminton mendapatkan 2 emas, mudah-mudahan kali ini kita beruntung untuk bisa lebih dari itu. Baik tentunya dari jumlah perolehan emas dan juga total medali. Nah, memang pada saat ini kita mengirimkan 9 atlet untuk badminton. Dan kita lihat rekam jejaknya baik, momentumnya juga baik, tapi saingan juga lumayan di sana. Kayak misalnya untuk single pria. Nah, itu ada Denmark, ada Cina, lalu juga untuk double itu ada Korea, Jepang, dan tentunya di putri itu Cina juga sangat kuat. Nah, tapi kita percaya bahwa Indonesia itu kalau kita doakan, kita semangati, itu selalu di badminton ada saja kejutan-kejutan. Kayak yang terakhir, Apri dan Gray itu bukan seeding atau yang pertama kedua rankingnya, tapi justru bisa memenangkan double waktu Olimpiade di Jepang kemarin. Nah, jadi kita berharap juga badminton itu mempunyai kejutan-kejutan. Ya. Nah, kemarin kita berdoa bersama di PBSI ya, bersama Sekjen PBSI, Presiden NOC, itu 6 pemuka agama kita kumpulkan untuk berdoa bersama. Jadi mudah-mudahan dari aspek teknis dan non teknisnya badminton itu bisa terus menorehkan sejarah di Olimpiade. Saingan paling berat dari mana sih Pak Anin? Kalau untuk badminton? Setiap cabang, maksudnya setiap nomor beda-beda, tapi secara umum Cina itu kuat, Jepang juga kuat. Ya. Dan memang mereka momok dari zaman dulu, terutama Cina ya. Dan inilah saatnya kita untuk membuktikan bahwa kita masih home of champions ketika kita bicara badminton. Kalau bicara soal cabang olahraga yang lain kan kalau tadi badminton Pak Anin bilang kita mungkin pengennya tuh ada kejutan-kejutan. Kita udah berdoa, kita udah usaha dan kita berharap akan ada sebuah kejutan. Ya. Kalau untuk cabang olahraga yang lainnya apakah juga ekspektasi soal kejutan-kejutan tersebut kita punya harapan ya? Ya, sekali lagi semua cabang olahraga mempunyai suatu kesempatan untuk membuat suatu kejutan. Baik kejutan berupa medali, apalagi medali emas, atau performa yang lebih baik dari sebelumnya, bahkan bisa dibilang personal best atau national best gitu kan. Nah, saya melihat juga suatu yang memang berdasarkan data dan sudah dibicarakan di publik juga dari angkat besi. Ya kan, kita lihat tadi Mas Eko sudah 5 kali di Olimpiade, ya ini yang kelima. Lalu juga ada Rizky, lalu Nurul Amal, itu semuanya juga berjuang keras. Jadi angkat besi itu merupakan bagian dari tradisi untuk mendapatkan medali. Kali ini saja yang mereka ingin ya yang tertinggi medalinya, tentu saya rasa wajar. Dan yang menarik ialah dari sisi speed climbing yang pertama kali dikompetisikan untuk yang individu. Nah, ini ada 2 pria, 2 perempuan, mereka juga banyak dibilang kan Spider-Man, Spider-Woman of the world gitu dari Indonesia. Nah, ini juga kita berharap ini sangat seru karena pertandingannya ini mirip kayak renang, kalah menang itu split second. Jadi bukan beda 1 detik, bahkan 0,01 detik gitu. Itu pun bisa menjadi taruhan. Tapi saya tidak menafikan yang lain juga mempunyai kesempatan yang sama, bahkan kejutan-kejutan bisa ada, panahan tentunya, ya kan. Dan juga tadi banyak olahraga yang pertama kali kita kembali lagi ke kancah internasional, ya, sepeda, judo, senam. Jadi semua itu mempunyai kesempatan membuat kejutan atau sejarah. Yang penting kita memberikan suatu dukungan moral, support secara fasilitas, dan juga doa. Dan penting masyarakat itu memberikan apresiasi tinggi-tingginya. Karena mereka ke sana ini, jangankan sudah berkompetisi di lapangan, baru masuk saja
ya dilihat dari tinggi badan, seragam, dan lain-lain itu udah kompetisi. Karena ya bagian daripada ya persaingan mental kan juga ada di situ. Oke. Ya. Pak Andin, ini kalau bicara soal cabang olahraga, semua cabang olahraga pasti menarik untuk diperbincangkan. Tapi kalau kita bicara soal badminton, bulu tangkis ini mengingatkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Abu Rizal Bakri di tahun 1992, di zaman Pak Abu Rizal Bakri. Pada saat itu Indonesia seperti yang sempat saya sampaikan tadi bahwa kita berhasil bawa pulang 2 medali emas. Nah, ini sebagai seorang putranya, apakah mungkin bisa membawa 2 juga atau mungkin bisa lebih juga atau gimana Pak Andin? Ada rasa mungkin beban tersendiri nggak sih Pak Andin? Jadi memang tahun 92 itu unik karena Pak Abu Rizal menjodohkan bukan saja 2 emas laki dan perempuan, tapi juga atletnya pun jodoh, yaitu Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti, ya kan. Nah, tentu saya nggak tahu berapa banyak saya bisa menjodohkan atlet, ya. Tapi paling tidak dari total agregat emas, tentu semua berharap bisa lebih daripada Olimpiade di Barcelona untuk seluruh olahraga, ya. Tentu bulu tangkis kita tidak ingin memberikan beban yang terlalu berat buat satu olahraga karena ini kita tanggung ber-12. Tapi saya lihat kemarin dari cabang olahraganya Spartannya tuh kelihatan. Lalu juga bahasanya tuh esprit de corps-nya tuh kelihatan. Bahwa mereka benar-benar di Cipayung itu yang dibuat sejak ya tadi tahun 90-an itu benar-benar kerasa mereka ingin menjadi yang terbaik di dunia. Jadi bukan hanya ikutan, tapi ingin menang. Nah, mudah-mudahan semangat seperti itu ditambah doa, ditambah dukungan dari bukan hanya Chef the Mission, tapi juga ya seluruh komponen lah dari Menpora, ya, NOC, KONI, pimpinan cabur. Saya rasa mereka layak lah. Dan saya lihat dari atlet-atletnya semua laki perempuan 9 mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa. Persis kayak kejadian-kejadian 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun yang lalu. Ini yang menarik juga kan bukan hanya soal pertandingan ya. Kalau kita bicara ini kan event yang berlangsung kurang lebih hampir sekitar 1 bulan, 3 mingguan begitu. Katanya nanti akan ada sebuah hal yang spektakuler ketika pembukaan Olimpiade. Nah, kita nih penasaran banget nih, spektakulernya kayak apa dan apa yang akan kita persembahkan pula? Iya. Panin. Jadi biasanya dibilang defile. Biasanya defile dari 206 negara yang masuk itu ke stadium. Kali ini berbeda di Paris karena terkenal dengan Seine River atau sungai. Seine itu. Nanti jadinya setiap kapal itu ada 2 negara. Nah, di mana kita akan berdiri di sana melambai-lambaikan. Nah, tentu bisa dibayangkan ketika disorot di TV, kalau 206 negara ya masing-masing 1-2 detik. Jadi penting sekali untuk kita kelihatan berbeda. Kelihatan berbeda tentunya dari kostumnya. Nah, jadi kita merasa bahwa defile ini seluruh dunia nonton, ya taruhlah dari 8 miliar orang mungkin sebagian besar nonton. Nah, kita pengen tampil beda untuk menggambarkan bahwa Indonesia itu negara besar. Indonesia itu berbudaya dan juga bermartabat. Nah, ini kita akan coba lihat dari rancangan baju defilenya. Spoilernya dong Pak Andin, rancangan baju defilenya kayak apa, keren ya? Wah, belum bisa ngomong. Belum bisa ngomong. Kejutan. Saya udah lihat, boleh. Nggak kalah lah sama desainer-desainer internasional, tapi tetap tradisinya itu nasional Indonesia. Jadi itu tentunya suatu keseimbangan yang penting dan yang paling penting menarik dan tidak kalah dengan negara lain. Jadi setiap detik kita bisa kelihatan bukan hanya di TV tapi di masyarakat Olimpiade itu adalah setiap detik kita bisa mempromosikan Indonesia. Karena tentunya Olimpiade ini adalah suatu misi ya persahabatan, tapi juga misi kompetisi, tapi juga misi promosi juga. Bagaimana Indonesia ini dari olahraga bisa menggambarkan negara besar. Secara ekonomi sudah kita lakukan dengan G20 waktu di Bali, dengan APEC, dengan ASEAN, ya kan. Nah, sekarang Olimpiade ini kesempatan kita, apalagi tadi kita bicara ini bagian dari 17 Agustus punya perayaan mudah-mudahan. Tadi Pak Andin beberapa kali menyebut bahwa mereka membutuhkan apresiasi juga dari masyarakat Indonesia. Apresiasi seperti apa sih yang mungkin bisa dirasakan energinya oleh para atlet-atlet kita yang akan bertarung di Olimpiade?
Pertama-tama ini kan dunia sosmed kita hidup, ya kan. Nah, kenalilah Olimpiade ini sehingga kita bisa mengapresiasi betapa kompetitifnya untuk bisa menjadi suatu atlet yang terkualifikasi di Olimpiade. Yang kedua, ya kenalilah atlet-atlet kita yang 29 ini. Kan informasi sudah banyak beredar, ya kan. Yang ketiga, ya berikanlah semangat dari ucapan-ucapan pujian. Walaupun saya akan bilang kepada para atlet jangan lihat handphone ketika sudah mulai ada di Paris, tapi ya doa dan juga dukungan-dukungan moral maupun ucapan di media sosial maupun ya teman-teman media saya harapkan juga ya melakukan hal yang sama. Baik. Dan apapun yang terjadi kita berharap yang terbaik. Kita optimis bisa mendapatkan yang terbaik. Tapi apapun usahanya yakinilah mereka melakukan yang terbaik. Kayak Pak Jokowi bilang bagaimana bisa mengibarkan merah putih, ya kan, yang artinya bisa nomor 1, 2, 3. Baik. Dan mengumandangkan Indonesia Raya yang artinya mendapatkan emas. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan dua-duanya kita bisa lakukan lebih banyak dari sebelumnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan pemirsa, usaha jeda berikut, tetaplah bersama kami.